Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa bertemu ya untuk melanjutkan materi kuliah sistem digital. Mohon maaf, sudah berapa kali ya? 3 minggu ini mungkin tidak luring ya. Tapi kuliah yang lain kan luring kan, jadi sama teman-temannya kan masih bisa ketemu ya. Kalau terlalu lama daring nanti kangen sama teman-temannya. Atau lebih suka luring aja, nggak mau daring, nggak mau ketemu teman-temannya. Daring, Pak. Luring, Pak. Oh. Ini saya kangen teman-teman saya. Oh iya, iya. Oke. Ya, insya Allah mudah-mudahan minggu depan kita bisa luring di lab ya. Ini kita perhatikan. Oke, sebelum dimulai kuliahnya, materi yang terakhir kemarin kan menjelaskan tentang multiplexer sama demultiplexer. Terus saya akan minta untuk kelasnya dilanjutkan untuk membuat simulasi jaringan multiplexer sama demultiplexer di multisim. Apakah sudah dikerjakan? Sudah. Oke, ini saya nggak ngecek satu-satu ya. Saya akan random, tapi ketika nanti yang random itu, saya pilih random itu, misalkan saya pilih 3. Sudah, Pak. Ya, saya pilih 3. Nanti kalau ada yang saya pilih random, salah satu ada yang belum mengerjakan, saya anggap nggak mengerjakan semua. Karena kemarin kan saya minta kelasnya dilanjutkan, semuanya harus dikerjakan. Jadi harus bertanggung jawab terhadap temannya. Kalau ada temannya yang nggak bisa, harus dibantu. Oke, yang profil picture-nya ini Indiva deh, Indiva dulu. Bisa share screen Indiva untuk share multisim-nya yang kemarin dikerjakan tentang multiplexer sama demultiplexer atau MUX demux. Sudah ngerjakan Indiva? Halo. Gimana nih? Ada nggak ini anaknya? Loh, hilang ya Indiva? Mohon maaf, file saya tidak tersimpan. Maksudnya apa ini? Tidak tersimpan. Ya kalau bikin di multisim harus disimpan, ya udah. Saya nanti tetap harus kerjakan lagi ya. Komiknya nggak bisa. Oke deh, yang bisa deh. Ya udah yang kelihatan on cam aja ini. Danang bagus, sedang kerjakan? Danang. Halo Danang. Ya, Pak. Ya. Lagi pakai HP apa pakai laptop ini? Oke, Pak. Tapi di multisimnya udah kerjakan? Multisim. Kan minggu kemarin materinya multiplexer sama demultiplexer. Ya. Saya kasih ya simulasinya sudah dibuat di multisim ya. Saya bikin. Minggu kemarin ikut nggak, Danang? Kuliahnya? Oh, siap izin belum, Pak? Minggu kemarin itu apa ikut kuliahnya nggak? Danang sakit, Pak. Iya, Pak. Oh, Danang sakit. Oh iya. Kemarin yang pas izin ya. Mohon maaf. Oke. Jadi gini Danang, minggu kemarin tuh, jadi gini, kalau misalkan ada temennya yang sakit, tolong dikasih tahu juga tugasnya. Tapi kalau sakit ya nggak tahu selesai sembuhnya kapan, mungkin belum mengerjakan tugasnya. Oke, saya coba yang lain deh. Ya, Pak. Anggi nggak on cam ini, ada nggak orangnya? Halo Anggi. Wah, ini kuliah kayak cari-carian ya orangnya. Halo Anggi. Oke, saya panggilin yang nggak on cam ini.
Laili, Laili. Halo Mbak Laili. Iya Pak, mohon maaf. Loh, Lailinya kok ada 2 ya ini? Yang satunya di mute Di dong. laptop soalnya kendala jaringan. Oh, yang di laptop terkendala jaringan. Oh, ini pakai apa? Jadi nggak mungkin share screen juga ya? Ya udah. Pak, mohon maaf. Ya udah, bentar, yang lain dulu. Mbak Sinung. Mbak Sinung, halo? Ya, halo Pak. Ya, sudah bikin yang di multisim ya? Yang untuk multiplexer sama demultiplexer. Siap, sudah. Sudah, oke. Bentar ya. Boleh, bisa share screen? Mohon maaf Pak, saya pakai HP lagi jaga warung. Gimana? Saya ini pakai HP lagi jaga warung Pak. Oh, lagi jaga warung. Oh, ya udah. Hebat sekali ya, jaga warung sambil kuliah. Dan laris warungnya. Amin. Amin, terima kasih Pak. Putri. Ini saya sudah manggil berapa orang ini? Nggak ada yang share screen. Putri. Putri Larasati. Putrinya ada 2 ya. Putri Larasati. Halo Putri. Mbak Putri Larasati. Ini Ais ini nggak ada laptop, terus numpang Ivana sama numpang Vira gitu. Iya. Kenapa nggak satu laptop buat bertiga aja sekalian? Oke. Kemarin Ais nggak bisa pulang, hujan. Karena saya. Oh, ya nggak bisa pulang. Ya. Baguslah, ditampung ya. Ya udah saya minta presentasi yang udah jelas saja ini orangnya. Mas Furkon sudah ngerjakan simulasinya di multisim untuk multiplexer di multiplexer. Siap, sudah Pak. Oke, silakan. Yang lainnya tolong diperhatikan ya. Mas Furkon tolong share screen, kemudian sedikit aja dijelaskan tentang rangkaian yang dibuat. Bisa share screen kan? Sudah saya kasih akses ya. Oke, silakan dijelaskan Mas Furkon rangkaiannya. Sambil di-run ya, kemudian dijalankan. Oke. Berarti kendalinya yang di S0 sama S1 itu ya? Oke, tolong dijelaskan. Oke. Ini saya bersama ahli elektro ya. Ini namanya Pak Budi yang di samping saya ini. Nah, ini ahli elektro yang biasanya pasang di tower-towernya Telkomsel di berbagai daerah di Indonesia. Jadi nanti kalau ada kesalahan nanti bisa bantu saya ini. Silakan Mas Furkon sambil di-unmute, dijelaskan sedikit ke teman-temannya. Saya yang mute sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai multiplexer atau MUX. Langsung dijelasin ininya, Pak. Input. Ya, ya. Jadi kan kalau rangkaian sekuensial itu kan inputnya diatur satu persatu. Nah, tapi kalau multiplexer kan kendalinya cuma pakai 2 saklar itu dijelaskan itu. Di sini jika B-nya 0, terus A-nya 0, maka hidup. Kok nggak bisa, Pak? Coba di stop dulu terus di run. Oh, kok hidup ya? Tadi dicoba hidup, Pak. Kenapa itu? Bentar ya, Pak. Kalau tadi sudah di save, takutnya ada yang kegeser itu apa garisnya itu ya di close aja dulu terus di open ulang. Kalau yang udah bisa yang udah di save ya. Udah di save kan kemarin? Ini. Iya, Pak, sudah, Pak. Tadi barusan dicoba bisa, Pak. Barusan dicoba bisa. Udah. Sebelum di share screen. Sebelum share screen. Iya, Nggak Pak. mungkin lah. Nggak tahu ini, Pak. Oke, teman-teman yang lain mungkin bisa bantu. Oh iya, ini Kesalahannya. Pak. Iya, Pak. Oke. Nah, ini bisa. Nah. Jika B-nya 0, A-nya 0, terus melewati not, maka maka 1 dan 0-nya 1, maka lampunya hidup. Oke. Terus jika B-nya 0, B-nya 0, A-nya 1, terus D1-nya 1, maka lampu bisa menyala. Oke. Terus jika B-nya 1, Kemarin dibikin nggak tabel kebenarannya ini? iya, Pak, ini Pak, ada di buku. Ada di buku. Oh ya, ya itu. Iya, ini Pak. B-nya 1, A-nya 0, terus D2-nya bisa hidup. Coba gini, coba yang B0 sama B3 itu nilainya dikasih 1 semua. B0 sampai B3, nilainya 1 semua. Malah kehapus. Ctrl Z. Oh, enggak. Satu semua. Satu semua. Oke, nah. Sekarang dilihat, pada saat kondisi S0 dan S1 itu 0, maka lampu nyala. Kalau misalkan
S1-nya itu 1, S0-nya 0, mati apa nyala? S1-nya 1, Mati Pak kayaknya. Iya. coba. Nah, terus jadi gini, kalau untuk multiplexer itu kita bikin tabel kebenarannya itu cukup yang S1 sama S0 aja. Karena dia sebagai switch-nya. Jadi output yang ada di ujung itu ya ditentukan dari S1 sama S0 aja. Nah, di situ bisa kita lihat kan, di situ kan pakai gerbang N ya. Yang U1A, U2A, U3A, U4A itu kan pakai gerbang N. Gerbang N itu hanya dialiri listrik kalau ketiga inputannya itu teraliri listrik semua, gitu ya. Nah, di situ kita lihat yang S1 itu ke gerbang N yang mana? Gerbang N yang nomor 1 sama gerbang N yang nomor 2 kan ya. Oh, ke semua ya. Ini rangkaiannya bener kayak gini nggak sih kemarin? Iya Pak, sesuai di petunjuk yang di YouTube itu yang disuruh Bapak suruh lihat. Sesuai di YouTube ini ya? Iya. Oh, karena ini dia pakai 3 input ya. Oke, karena dia ini pakai 3 input. Nah, di sini bisa kita lihat gerbang N yang atas sendiri itu inputannya dari mana aja berarti? Dari B0 ya kan? Yang ini ya Pak? Ya, itu Ya. berarti kan dia dari B0, dari S1 dan dari S0. Gerbang N yang kedua dia dari B1, dari S1 dan S0. Gerbang B2 dari B2, gerbang yang ketiga dari B2, S1 dan S0. Jadi semua gerbang N itu mendapat inputan dari S1 dan S0 semua. Ya, terus karena dia punya 3 inputan, salah satunya dari B0, B1, B2, B3. Nah, harusnya output yang dari jaringan ini nyala atau tidaknya itu hanya dipengaruhi dengan S1 atau S0 aja, dia sebagai kontrolnya. Gitu ya. Jadi coba mana sih tabel kebenarannya kemarin? Ada filenya nggak? Atau ditulis di buku aja? Ditulis di buku Pak. Oke. Tabel kebenarannya. Di ke kamera. Sama kayak yang ini kayaknya Pak, sama ini. Oke, coba di share, di stop share terus share ulang ini. Yang mana tabel kebenarannya? Oke, nah ini bisa kita lihat ya. Nah, ini multiplexer 4:1. Jadi kan harusnya inputnya itu, nah kayak gini. Kalau misalnya, jadi kan di sana tadi Furqan membuat ada base B0 ya, B0 ya pakai B tadi ya, atau D ya, D0, D1, D2, D3. Nah, misalnya kita ingin jadi yang D0, D1, D2, dan D3 itu nilainya dibuat satu semua, ada listriknya semua, gitu ya. Nah, tapi yang ingin dikeluarkan ke Y, itu kita memilihnya dengan menggunakan A dan B. Jadi sinyal yang ada di A dan B itu sebagai selektor. Ingat ya kemarin ya? Sebagai selektor. Ya. Jadi untuk membuat tabel kebenaran, itu yang D-nya itu nggak perlu dibuat, kalau D-nya ini nilainya 0, D-nya nilainya 1, bukan. Jadi D0 sampai dengan D3 itu nilainya dibuat satu semua. Ya, misalkan D0 itu sumber jaringan, misalkan ini untuk switch jaringan internet ya. Misalnya D0 itu kita jaringan internet dari Indosat, D1 jaringan internet dari Telkomsel, D3 jaringan internet dari XL, D2 dari XL, D3 itu nanti dari apalagi operator ya, dari Smartfren. Oh, dari apa? Apa Ivana? Tri, Oh, dari Tri ya. Ya biasa itu kartunya mahasiswa. Murah soalnya. D0, D1, D2, D3. Nah, misalnya D0, D1, D2, D3 itu dialiri koneksi internet semua. Ada kabel data semua. Nah, A dan B itu sebagai selektor. Misalnya output Y itu kita ingin dari Telkomsel. Maka A dan B itu tidak dialiri listrik.
Itu maksudnya. Itu maksudnya multiplexer ya. Misalnya kita mau ganti pakai Indosat, ya D1 itu Indosat. Nah, maka kita A dan B selektornya itu A-nya kita isi dengan 1, B-nya tidak dialiri listrik. Otomatis nanti yang keluar dari ke Y itu dari Indosat seperti itu. Misalnya D3 tadi pakai XL ya, D2 XL. Misalkan kita mau switch ke jaringan XL. Nah, berarti kita tinggal B-nya dialiri listrik, A-nya tidak dialiri listrik. Gitu ya. Kalau misalkan kita mau pakai tri yang D3 itu ya, maka A dan B nilainya sama-sama diisi 1. Nah, jadi multiplexer itu fungsinya sebagai selektor gitu ya. Jadi kalau kita manual kan, misalkan ada 4 yang ganti-ganti kabel kan. Nah, itu kan ribet. Kalau misalnya kita nggak pakai selektor, misalkan kita mau ngalirkan D0, maka kita harus matikan saklarnya satu-satu. D1 dimatikan, D2 dimatikan, D3 dimatikan saklarnya. Kan itu kan ribet ya. Nah, kalau pakai jaringan multiplexer ini, A dan B itu lebih simpel, kita hanya main 2 saklar aja. Nah, untuk rangkaian multiplexer kemarin rumusnya pakai apa? Kalau misalkan kita ingin ada 4 inputan, maka selektornya butuh 2. Kalau ada 8 inputan, maka selektornya berapa? Ada 8 inputan. 3. Ya, 3. Karena rumusnya itu 2 pangkat N. Jadi kalau ada 8 inputan, kita mau membuat selektor, maka kita perlu 3 rangkaian selektor. Jadi nanti ada A, B, C gitu ya. Nah, nanti kalau ada tabel kebenarannya, kalau A itu tidak di listrik, B dan C tidak, yang keluar nanti jaringan yang mana, kayak gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan multiplexer. Oke, sudah bisa dipahami ya, Mas Furkan ya? Nanti jaringannya. Ya, sudah, Pak. Ya, jadi kita ngeceknya itu dari selektornya itu tadi. Kemudian satu lagi deh, yang cowok udah, yang cewek, Rosida. Siapa? Bisa share screen? Mohon izin Pak, saya pakai HP. Oh, pakai HP. Laptopnya kenapa? Laptopnya ada di rumah, tapi saya di rumah nenek nih Pak. Oh gitu. Ya udah. Maaf ya Pak. Ya nggak apa-apa. Tapi sudah ngerjakan nggak? Siap, tinggal belum Pak, belum saya sepenuhnya. Belum sepenuhnya. Oke, nanti dilanjutkan ya. Siap Pak, maaf ya Pak. Karena kalau nanti nggak nyoba di multisim, kita nggak nyoba sendiri, nanti susah mahamin. Karena kan teori kalau jaringan listrik ini, sistem digital ini memang harus praktik gitu ya. Jadi nanti kalau sudah praktik nanti lebih bisa dipahami. Siap Pak, mohon izin, mohon maaf. Oke. Ya sudah, ini satu lagi presentasi. Ini yang rame-rame bertiga itu, ayo salah satu presentasi. Siapa? Vira, Ais, atau Ivana? Salah satu presentasi. Sudah ngerjakan kan? Sudah ngerjakan kan? Oke, coba jelaskan. Oke, jelaskan ini rangkaian apa dan sistem kerjanya seperti apa. Tadi kan multiplexer ya, sekarang yang demultiplexer. Oke. Coba di-run, dijelaskan ini apa, cara kerjanya gimana. Untuk rangkaian demox itu dari 1 ke 4. Oke, terus? Jadi Inputnya mana? 1-nya itu mana, 4-nya mana? ini selektor. Iya enggak sih? Oke. Terus ini
isi 1. Serius. Terus ini 00 mati. 01 Ya. mati juga. Ya, jelas mati terus itu, belum di run. Untuk tak ingetin udah jelas. Tak biarin sampai akhir ya udah mati terus itu. Mohon maaf, Pak. Mohon maaf, saya ulangi. 0, lampu pertama akan menyala. Oke. Lalu 01, lampu kedua akan menyala. Oke. 10, aduh. Lampu ketiga. 1, Ya. 1, lampu keempat. Lampu keempatnya. Ya. Fungsinya untuk apa sih gitu? Mau bikin kelap-kelip atau apa? Membuat bersinar. Kenapa kok kita perlu itu sih? Kira-kira kalau tadi kan contohnya saya kasih contoh kalau multiplexer kan untuk sumber jaringan kita bisa milih mau pakai Indosat, Telkomsel apa bisa jadi satu. Kalau ini itu contohnya untuk apa gitu? Contohnya. Lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas. Oh ya, Pak. Lampu lalu lintas, ya boleh sih. Boleh. 100% 12. Boleh sih. Lampu lalu lintas. Jadi itu lampu lalu lintas itu contoh yang sangat literal sekali. Soalnya itu lampunya kan urut dari atas ke bawah gitu ya. Tapi implementasinya kan nggak gitu sebenarnya. Jadi kalau di multiplexer itu kan untuk deselektor ya. Jadi kita misalkan ada satu sumber tegangan. Kemudian kita di rumah ada 4 ruangan gitu ya. Nah kalau kita manual kan satu ruangan itu satu saklar. Nah misalkan kita ingin hemat gitu ya. Saya ingin 4 ruangan tapi cuma 2 saklar aja kan juga bisa seperti ini. Nah jadi pakai kombinasi. Kalau saklar yang satunya on, itu deselektor. Nah itu contoh yang realnya. Tapi sebenarnya kalau paling banyak digunakan seperti yang contoh kemarin ya di perangkat fiber optik itu kayak gini. Nah di perangkat fiber optik kalau untuk di multiplexer itu yang nerima dari backbone itu, nerima dari WAN itu dari backbone-nya, kemudian dibagi ke switch. Nah switch nanti akan membagi ke jaringan-jaringan seperti ini. Nah sebenarnya switch itu pun dia membaginya itu bergantian seperti tadi, lampunya kedip-kedip gantian. Cuman karena alirannya itu sangat cepat dalam hitungan hertz ya frekuensinya, maka seakan-akan itu jaringannya nggak putus, padahal sebenarnya dia bergantian. Paket datanya itu bergantian. Nah itu ada yang dimaksud dengan demultiplexer. Jadi satu inputan yang kalau di sini U9 itu ya. U9 itu inputannya. Nah, kita mau alirkan kemana? Kita mau alirkan ke X1, ke X2, ke X3, atau ke X4. Kita cukup mengubah kombinasi di U7 dan U8. Ya, kalau yang ini laptopnya siapa? Laptopnya Ivana, Pak. Oh, laptopnya Ivana ya. Berarti yang gambar Ivana juga? Iya, Pak. Oh ya. Berarti yang dibuat oleh Ivana ini saklarnya adalah U7 dan U8 atau sebagai selektornya. Seperti itu. Oke, itu untuk multiplexer sama demultiplexer. Oke, terima kasih Ivana, Ais, sama tadi bertiga ya, sama Vira. Oke, sekarang saya lanjutkan materinya ya. Oke, bentar saya share. Oke, bisa dilihat ya. Sekarang kita membahas tentang decoder sama encoder. Nah, kalau kemarin multiplexer sama demultiplexer. Gitu ya. Sekarang decoder dengan encoder. Nah, sebenarnya kerjanya hampir mirip. Kita tetap pakai rangkaian digital. Cuman di sini ada pengertian seperti ini ya.
masih di depan. Nah, pengertiannya decoder adalah menerjemahkan informasi atau kode yang hanya dimengerti oleh mesin ke bentuk informasi yang dapat dimengerti oleh manusia. Decoder, mendekode ya, decode gitu ya. Kalau encoder menerjemahkan informasi yang dimengerti oleh manusia ke dalam informasi yang dimengerti oleh mesin. Dalam artian misalkan gini, kita ngetik, kemudian di save. Itu berarti komputer menjalankan fungsi decoder atau encoder. Ngetik, kemudian di save di hard disk. Itu berarti fungsi decoder apa encoder komputer kita. Dari pengertian ini? Encoder. Encoder, ya. Ada yang tidak sependapat? Oke, berarti sependapat semua ya. Benar, itu adalah encoder. Jadi ketika kita ngetik, ya, ketikan itu huruf A, B, C itu kan dimengerti manusia ya. Nah, tapi kalau itu di-save di komputer, itu kan tidak disimpan dalam bentuk A, B, C gitu kan. Tapi dalam bentuk biner atau data digital. Nah, berarti komputer pada saat itu berfungsi sebagai encoder. Karena dia mengencode informasi berupa tulisan menjadi bit-bit yang dimengerti oleh mesin ke dalam hard disk, ke dalam flash disk, nah, atau ke media penyimpanan yang lain. Nah, sedangkan decoder, nah itu kebalikannya. Berarti kalau misalkan kita sedang mengopen file gitu ya, misalkan kita ngopi file gitu ya, kemudian di open, file itu sendiri kan sebenarnya nggak bisa dibaca oleh manusia. Buktinya apa file itu nggak bisa dibaca manusia? Misalkan dikasih file PSD, tapi Mas Alwan misalnya nggak punya Photoshop, kira-kira bisa buka nggak? Nggak bisa. Nggak bisa, ya, karena tidak ada software atau perangkat untuk mendekode-nya. Mendekode dalam artian menerjemahkan informasi yang hanya dimengerti oleh mesin menjadi dimengerti oleh manusia. Nah, berarti Photoshop ketika membuka file PSD itu melakukan proses decoder. Gitu ya. Nah, sama seperti kemarin, multiplexer sama demultiplexer itu kan dalam kenyataannya dia bekerja berbarengan kan ya. Jadi misalkan suatu pembangkit listrik itu dia akan masuk ke multiplexer. Kemudian dialirkan ke kabel-kabel besar itu. Kemudian di gardunya lagi dia masuk ke demultiplexer, kemudian dibagi lagi. Sama, decoder dan encoder juga gitu. Kebanyakan satu perangkat, dia juga selain sebagai encoder, juga menjadi decoder. Seperti itu ya. Nah, jadi decoder dan encoder ini memungkinkan manusia untuk berkomunikasi dua arah dengan mesin. Ya, ketika manusia itu menginstruksikan sesuatu ke mesin, ya, menginstruksikan sesuatu ke mesin, maka mesin itu berfungsi sebagai encoder. Jadi misalkan kita perintah suara, misalkan kita punya alat kursi roda, gitu, misalkan, yang punya kemampuan mengenali suara, gitu. Misalkan orang dengan keterbatasan, orang yang nggak bisa berjalan dengan kakinya, dia bilang maju, gitu. Kemudian kursinya maju. Nah, maka ketika kursi itu memahami kata atau bunyi kata maju itu, maka dia mengencode ya, mengencode sampai akhirnya dia menjadi sinyal untuk menggerakkan motor untuk maju, gitu ya. Nah, itu berarti encoder. Nah, sedangkan decoder itu menerjemahkan yang hanya dapat dimengerti oleh mesin jadi dimengerti oleh manusia. Contohnya apa? Contohnya kita punya CD musik gitu ya. CD musik kita kan nggak bisa tuh baca atau denger yang ada di dalamnya kan nggak bisa. Kita masukkan ke dalam sebuah perangkat. Nah, perangkat itu nanti akan menghasilkan menjadi audio dan video. Nah, audio dan video itu dimengerti oleh manusia. Maka perangkat itu menjalankan fungsi decoder. Gitu ya. Jadi untuk pengertiannya ini sudah bisa dipahamin ya. Atau masih ada yang bingung? Pengertiannya dulu.
Oke, kalau sudah paham tentang pengertian decoder dan encoder, kita lanjutkan ke jenis-jenisnya. Nah, decoder itu ada yang decoder dari biner ke BCD. BCD ke biner. BCD itu apa ya? BCD kepanjangannya? Binary Code Display. Jadi kayak istilahnya tampilan biasanya menggunakan LED. Gitu ya. Kemudian ada decoder 7 segment. 7 segment itu nanti kita akan coba di akhir. 7 segment itu angka 8. Kalau dibuat digital kan ada 7 bagian ya. Jadi angka 8 itu kalau digambar yang bagian atasnya kan 1, tengahnya 1, bawahnya 1, terus samping kiri 2, samping kanan 2 ya. Nah, itu berarti itu yang dimaksud dengan 7 segment. Kemudian ada decoder matrix. Decoder matrix itu biasanya yang dipakai untuk TV atau ini ya, yang paling sering digunakan itu untuk ini loh, billboard ya, yang untuk di pinggir jalan itu loh, seperti layar yang ada di pinggir jalan untuk billboard itu. Nah, itu menggunakan decoder matrix. Itu jenis-jenisnya. Nah, kemudian decoder bisa memiliki N input. Kalau dia memiliki N input, maka dia ada kemungkinan mengeluarkan 2 pangkat N output, gitu ya. Nah, mirip kayak kemarin demultiplexer ya. Tapi kalau multiplexer itu kan yang N-nya itu adalah selektornya. Kalau di sini adalah inputnya. Jadi kalau inputnya 2, maka outputnya itu mungkin ada 4, gitu ya, karena 2 pangkat N. Inputnya 3, maka outputnya bisa 8. Nah, itu yang disebut dengan decoder. Jadi dia fungsinya mengkonversi sebuah N-bit kode ke dalam satu output yang aktif atau low high. Hanya ada satu output dari banyak input yang diberikan. Kemudian rangkaiannya sama, bisa menggunakan AND atau OR. Nanti lebih jelas kalau kita sudah praktek di multisim ya. Ini hanya penjelasan secara teoritisnya. Nah, encoder kebalikannya. Nah, kalau decoder N input, 2 pangkat N output, encoder 2 pangkat N input menjadi N output. Nah, secara default dia penggambarannya ya sama seperti ini, hanya digambarkan kotak saja. Tapi kenyataannya kotak itu lebih kompleks karena di dalamnya ada gerbang N sama gerbang OR ya. Ada banyak gerbang kombinasinya itu. Nah, ini yang disebut dengan 7 segment ya, yang sebelah kanan ini. Nah, biasanya fungsinya itu seperti ini. Kalau kita ngetik di kalkulator ya, nah kita ngetik kalkulator, angka 7 gitu ya. Angka 7. Angka 7 ini kan dimengerti manusia. Ini contohnya angka 9 ya. Angka 9 ini kan dimengerti manusia. Ya, dipencet angka 9 ini. Kemudian di kalkulator itu memiliki encoder. Nah, angka 9 di encoder menjadi binernya adalah berapa? 1001. Karena nanti 1001 ini akan ditambah, dijumlah, dikali, atau diproses berikutnya. Kemudian agar tampil ke layar, binary 1001 ini didekode, sehingga keluarlah di output display 7 segment ini, menjadi angka 9. Nah, jadi dalam satu perangkat, itu seringkali encoder dan decoder itu ada. Gitu ya. Jadi dalam satu perangkat, encoder dan decoder. Contohnya di sini adalah keyboard angka di encode menjadi biner, biner di decode menjadi output display. Output display yang sebelah kanan ini bisa dimengerti manusia. Jadi seperti itu ya, bisa dipahami encoder dan decoder. Nah, dalam rangkaian biasanya encoder itu bentuknya seperti ini. Anggaplah encoder dan decoder ini sebuah IC ya, sebuah chip, gitu ya. Maka ketika ada inputan sebanyak di sini ada 8,
ya, maka ada kemungkinan 3 keluaran, bisa O0, bisa O1, bisa O2. Gitu ya. Sesuai dengan kombinasi yang ada di A0 sampai dengan A7. Nah, sedangkan decoder dengan inputan A0, A1, A2, inputannya mungkin O0, O1, O2 sampai dengan O7. Gitu ya. Ini penggambarannya kalau di rangkaian seperti ini, encoder sama decoder. Nah, kadangkala encoder, ini BCD nih ya, binary code decimal. Binary code decimal itu seperti ini. Jadi kadangkala decoder itu tidak sama dengan desimal pada umumnya. Misalkan ini adalah 8421 decoder. Nah, jadi ada sebuah IC, dia kodenya 8421 BCD. Ya. Maka dia bisa merepresentasikan angka desimal seperti ini. 8421 ini adalah bobotnya. Ya. Binary-nya ini kan ada 4 digit ya. 4 bit ini. Jadi misalkan ada chipset ini bisa untuk mengelola data 4 bit. Ada bit pertama, bit kedua, bit ketiga, bit 4. Bit pertama itu angkanya 8. Bit pertama ini nilainya 8, bit kedua ini nilainya 4, bit ketiga ini nilainya 2, bit keempat nilainya 1. Ingat ini ada 8421. Nah, kalau kita mungkin nanti ada kode yang lain ya untuk decoder. Nah, ini cara memahaminya gimana? Angka 4. Nah, mesin kan hanya ngerti 0101. Di mesin itu disimpan dengan 01001. Kenapa kok gini? Karena digit kedua ini nilainya 4. Nah, paham ya? Bagaimana kalau nyimpan angka 9? Maka kita butuh angka 8 ditambah 1. Maka dia disimpan di mesin 1001. Karena apa? Angka 9 itu hasil penjumlahan dari 8 ditambah 1. Nah, kalau butuh angka 2, angka 2 di sini ada 2. Berarti yang lainnya 0010. Gitu ya. Di sini kan nggak ada tuh angka 6. Tapi angka 6 bisa dihasilkan dengan 4 ditambah 2. Maka digitnya adalah 0110. Nah, gitu. Nah, itu berarti ini menjalankan fungsi decoder. Ini dimengerti oleh manusia, menjadi dimengerti oleh mesin. Nah, gitu ya. Misalnya kalau angka yang nggak ada 7. Kalau 7 gimana, Felix? Nyimpennya di mesinnya berarti? 0, 1, Ya. 1, 1. Oh ya, sip. 0111. Nah, gitu. Ini berarti decoder 84. Jadi kalau kita nemui kok ada 8421 BCD itu apa maksudnya? Ya ini gampang, ini tinggal kombinasi aja ini gitu ya. Nah, tapi dia karena 4 bit, dia terbatas. Maksimal berapa nilainya kalau 4 bit ini berarti? Maksimal berapa nilainya yang bisa disimpan? 16. 16. Ya. 16 nilai, tapi tapi nilai tertingginya adalah 15. Karena kalau 1111 maka 8 tambah 4 12 tambah 2 14 tambah 1 15. Kok cuma 15, Pak? Karena ada 0. Iya. Kalau ininya 0 0 0 ada 0. Jadi bisa menyimpan nilai antara 0 sampai dengan 15. Jadi ada 16 nilai yang bisa direpresentasikan dengan decoder BCD 8421 BCD. Oke, paham ya? Nah, ini adalah tabel kebenarannya untuk 8421 BCD. Nah, 0 gimana, 9 gimana. Jadi gampang ya. Nah, karena sudah ada bobotnya ini 8421. Oke. Kita lanjutkan. Nah, kalau untuk decoder
Decoder gimana? Nah, tadi kan encoder. Nah, kalau decoder ya sama. Dari 2 inputan menjadi 4 karena 2 pangkat n. Nah, jadi inputnya nanti bisa 00. Ini mirip ya, mirip kayak selektornya demultiplexer. 00. Nah, ini bisa outputnya D0, outputnya D1, outputnya D2, outputnya D3 sesuai dengan inputnya. Gitu ya. Ini kayak saya kira sudah bisa dipahami. Nah, sebenarnya rangkaian decoder kan ini kan cuma kotak ini ya, 2 kali 4 decoder. Kalau digambarkan dalam rangkaian itu lebih rumit lagi. Jadi ada 2 gerbang NOT dan ada 4 gerbang N. Ya, ada 4 gerbang N. Nah, di mana untuk inputnya dia akan melewati ada input itu dibagi 2. Nah, di sini bisa diperhatikan kayak gini ya. Coba saya pakai pointer A0. A0 itu akan melewati garis ini. Jadi yang di sini adalah not A0. Jadi kebalikannya, yang dialirkan ke bawah ini, yang ke gerbang D3 ini, yaitu nilai dari A0 sebenarnya. Nilai dari A1 dinotkan masuk ke D0, nilai dari A1 tanpa dinotkan masuk ke D2 dan masuk ke D3. Nah, kalau yang A0 ini dinotkan masuk ke D0 dan masuk ke D2. Oh ya, jadi gini, A0 ada yang dinotkan, ada yang enggak. Yang dinotkan ini masuk ke 2 gerbang, D0 dan D2. Yang tidak dinotkan masuk ke D1 dan D3. Aliran dari A1 ada yang dinotkan masuk ke D0 sama D1. Yang tidak dinotkan masuk ke D1, masuk ke D2 dan masuk ke D3. Nah, akhirnya dengan rangkaian seperti ini, kan ini gerbang N, dia outputnya hanya kalau sama-sama diisi dengan nilai 1, akhirnya bisa digambarkan tabel kebenaran seperti ini. Nah, notasinya juga bisa dibuat. D0 adalah not A1, N not A0. D1 not A1, A0 gitu ya. Not ini maksudnya apa? Nilainya 0 ya, nilainya 0. Not. Jadi kalau A1 gini berarti ini dialiri listrik. Tapi kalau not A1 berarti A1 tidak dialiri listrik seperti itu. Oke, ini adalah tabel kebenarannya. Nanti juga bisa ini digambar di multisim. Kita bikin jaringan seperti ini, pakai 4 gerbang N, 2 gerbang N, nanti ada 4 outputan seperti ini. Oke, bisa dipahamin ya? Bisa dipahamin? Ada pertanyaan? Siap, bisa, Pak. Saya. Oke, kita lanjutkan. Next. Nah, kemudian untuk rangkaian yang lebih rumit, nah memang akhirnya rangkaiannya rumit seperti ini. Ada A0, A1, A2, A3, kemudian ada sekian gerbang, ada gerbang N, ada gerbang OR. Nah, tapi akan rumit sekali kalau kita gambarkan di multisim. Nah, untuk rangkaian-rangkaian yang rumit ini, di multisim kita bisa mengambil komponen yang sudah jadi satu. Nah, di sini bisa kita lihat di atas, ini ada 74HC42. Di multisim itu bisa kita add komponen. Kita search ini. Kita search 74HC42, nanti langsung keluar kotak seperti ini. Dia akan menyediakan 4 inputan dan 10 outputan. Nah, karena dia 4-10 decoder kan ya. Nah, jadi kalau kita menggambarkan di multisim, mau 4-10 decoder, kita nggak perlu menggambarkan yang di bawah ini rumit. Kita cukup ambil chip 74HC42. Nah, kita tinggal ngambil chip ini aja, dipasang di multisim, terus
inputannya A0, A1, A2, A3, outputannya Y0 sampai dengan Y9. Nah, jadi di multisim kita bisa menggunakan chip atau IC sebagai representasi dari gerbang yang rumit. Seperti itu ya. Nah, ini tadi yang sudah dijelaskan ya. Jadi encoder desimal to BCD tadi sudah dijelaskan. Jadi desimal input di decode menjadi output. Ini decoder 4 ke 2. Nah, kebalikannya ya, kalau 2 ke 4 itu ini harusnya encoder. Encoder apa decoder ya kalau 4 ke 2? Biasanya sih kalau decoder itu lebih banyak, encoder ke yang lebih sedikit ya. Coba ini mungkin ada kesalahan di slide ini. Nah, di sini juga ada 8 ke 3 encoder. Oh, encoder ini lebih sedikit ya. 8 ke 3 encoder. Nah, ini ada tabel kebenarannya. Jadi kalau kita pengen outputnya itu Q 0 aja, maka yang dialiri listrik hanya D1 saja. Nah, tapi di sini bisa kita lihat ya, ketika encodernya 4 kali 3 seperti ini, ada beberapa nilai yang X. Nah, apa yang maksudnya X ini? X itu adalah don't care. Don't care itu apa? Jadi kita nggak peduli ini ada listriknya apa enggak, ya. Kita hanya melihat yang di sini aja. Nah, misalkan di sini gini, D0-nya mana ini? D7-nya, oke. Misalkan D0-nya ada listriknya, D1-nya ada listriknya. Ya, D0-nya ada listriknya, D1-nya ada listriknya. Dengan terus yang lainnya ini enggak ada. Jadi saya screen gini ya. Nah, misalnya gini, D0 ada listrik, D1 ada listrik, lainnya enggak ada. Dengan D0 enggak ada listrik, D1 ada listrik, lainnya enggak ada. Itu hasilnya sama. Ya, tetap hasilnya hanya dari Q0. D0 ada listrik, D1 enggak ada listrik, D2 ada listrik, ininya semua enggak ada, tetap outputnya dari Q1. Ini ada listrik, ini enggak ada listrik, atau ini sama-sama enggak ada listrik, atau sama-sama ada listrik, tetap yang keluar Q1. Ya. Nah, itu yang disebut dengan 8 kali 3 encoder. Dengan tabel kebenaran seperti ini, cara memahaminya seperti itu. Jadi untuk menentukan outputnya hanya dari yang segitiga atas ini. Ya. Yang bawah ini nggak peduli dia ada listrik apa tidak, outputnya tetap sama. Gitu. Bisa dipahamin ya. Nah, kalau kita menemui tabel kebenaran kok ada XX-nya terus ada don't care, itu berarti nilainya bisa 0, bisa 1, bebas. Nah, kemudian di sini ada 74147. Nah, kalau yang decoder ini untuk 10 kali 4, ini kalau tadi kan 8 kali 3. Nah, kalau untuk 10 kali 4, nah, di sini ada sebelah kiri, ada A1 sampai dengan A9. Ada 9 input. Kenapa kok nggak 10 input? Karena kalau nggak ada aliran listrik semua itu dianggap A0, dianggap nggak ada inputan sama sekali. Outputnya ada 4. Nah, itu di sini ada tulisannya gini, 74147. Maka nama IC-nya itu 74147. Nah, kalau di sini kebalikannya, yang X-nya itu segitiga yang atas ya, setengah yang atas. Jadi outputnya itu ditentukan oleh yang bawah saja. Jadi kalau kita menemukan IC atau chipset elektronik atau komputer dengan gambar seperti ini, maka cara menggunakannya sesuai dengan tabel kebenaran seperti ini. Misalkan kita ingin 3 output dari 0, ya, dari O3, O2, dan O1, maka
A1-nya ini tidak dialiri listrik, A2 sampai dengan A9 ini dialiri listrik. Nah, maka outputnya adalah O3, O2, O1, O0-nya nggak ada aliran listrik seperti itu. Nah, untuk desimal ke BCD itu juga seperti ini ya. Jadi dari desimal dari 10. Ini nanti saya share aja, bisa dilihat. Kita nanti langsung praktek aja ya, biar lebih paham. Nah, 7 segment display itu yang seperti ini alatnya. Nah, jadi kenapa kok disebut 7 segment? Karena di sini ada 7 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti kan 7 segment ya. Nah, 7 segment display. Yang disebut dengan 7 segment display. Nah, rangkaiannya adalah seperti ini. Kita memberikan input, terus ada decodernya, kemudian biasanya ada driver, baru keluar tampilan. Tapi kita coba nanti nggak pakai driver. Kita nanti langsung dari input ke decoder, langsung keluar ke tampilan. Rangkaiannya itu seperti ini, ya, di multisim. Nah, coba saya share yang sudah saya buat di multisim ya. Oke, saya buat di multisim. Oke, sudah tampil di multisim ya. Tampil multisim saya, bisa diperhatikan. Nah, ini coba diganti. Oh ya, tetap. Ini tetap nggak berubah. Karena apa? Belum di-run. Ya. Jadi kalau kita mau demo yang di multisim, jangan lupa untuk di-running. Sekarang coba di-run. Nah, di sini 7 segmen display-nya 0 ya. Ya, coba yang saklar S1-nya saya, oh dia berubah jadi 1. Coba saklar nomor 2-nya saya sambungkan, dia berubah dari angka 3. Coba saya saklar 2-nya aja yang diaktifkan, dia berubah jadi angka 2. Ya. Coba yang saklar 3-nya aja diaktifkan, dia berubah jadi angka 4. Saklar 4-nya diaktifkan, dia berubah jadi angka 8. Nah, ini banyak sekali kombinasi. Nah, bahkan sampai ke angka-angka yang nggak kita inginkan, ya kombinasinya. Ini kan kombinasi tapi nggak kita inginkan. Nah, kayak gini juga nggak kita inginkan. Nah, kayak gini juga tidak kita inginkan. Kedua. Oke. Nah, sekarang tugasnya ini saya end kuliahnya seperti kemarin, tapi nanti hostnya saya pindahkan ke siapa? Ke ini aja, ke PJMK aja ya, biar lebih adil. Nanti saya pindahkan ke PJMK. Kemudian silakan mencari tutorial untuk menggambar di multisim. Jadi ini komponennya ya, ini namanya 7 segment display. Untuk menambahkan komponen ini, silakan di place, add komponen, terus search saja di sini 7 gini ya. Klik di sini 7 gini. Nah, nanti ada 7 segment display. Nanti pilih aja yang CA yang atas nih, yang paling sering digunakan. Ini sebenarnya ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau. Nah, ini bisa pilih. Maksudnya A sama K ini anoda sama katoda. Nah, ini ada common anode
common katoda. Yang katoda saya belum nyoba. Yang saya coba yang anoda. Jadi mungkin nanti bisa pilih aja yang A. Kemudian dia nanti akan meminta satu chipset atau IC. IC-nya nanti silakan gunakan 74LS47D. Berarti nanti place komponen, tinggal search di sini 74LS47D. Nah, nanti keluar ini IC-nya. Ini ada dua jenis. Ada yang pakai ground, ada yang enggak ya. Pilih yang pakai VCC dan pakai ground. Yang pakai aliran listrik ya. Yang pakai sumber listrik. Nah, jadi ada VCC-nya ini kalau saya zoom. Nah, ini ada VCC-nya. Di sini ada ground-nya. Makanya di rangkaian ini saya gambarkan ada VCC juga, ada ground juga. Nanti ground ini disambungkan ke ground. Nah, saklarnya ini menyambung ke A, B, C, D, gitu ya. Terus saklar yang atas ini disambungkan ke VCC, yang bawah sini disambungkan ke ground. Ya. Kemudian IC-nya ini juga butuh sumber daya, VCC-nya ini disambungkan ke listrik. 7 display-nya juga butuh daya. Yang atas ini disambungkan ke sumber listrik. Yang bawah ini dari IC kita perlu tambahkan resistor ya. Perlu ditambahkan resistor. Resistornya ada 7, dimasukkan ke bawah. Ke bawahnya 7 segmen ini. Nah, dimasukkan ke sini semua. Nah, ini sini sebenarnya sudah ada ya. OA, output A, output B, output C, output D. Output A nyambungnya ke ini yang A. Ya, ke 7 segmen display yang A. Output B masuk ke 7 display yang B. Gitu seterusnya. Ya. Oke, untuk membuat jaringan ini kira-kira bisa menggambarkannya di multisim. Perlu di screenshot-kan. Ini kelihatan nggak ya? Screenshot. Saya nggak ekspor. Save as. Save as. Oke, silakan di screenshot untuk panduan bikinnya. Kelihatan jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas ya. Jadi pakai VCC, pakai ground, pakai 74LS47D, sama menggunakan 7 segment display. So, nanti coba saya share di grup. Saya stop share dulu ini. Filenya, image-nya bisa nggak saya share ya? Angkatan 2. Oke, itu saya share ya.
di grup. Nah, bisa dilihat, saya lihat, bisa di zoom nggak ya? Oh, bisa kok, bisa di zoom. Oke, sembari saya stop dulu rekamannya untuk ini, saya lanjutkan presensi ya. Saya stop dulu rekamannya.